Materi kali ini melanjutkan tentang perumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kali ini kita bahas tentang bagian kedua, perumusan masalah ya. Perumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan ini yang akan menjadi hasil penelitian itu. Jadi bisa dipahami bahwa rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam inti penelitian yang harus dipikirkan secara matang oleh seorang peneliti. Ya, ini adalah bagian yang terpenting dalam inti penelitian. Jadi ini harus jelas apa yang mau diteliti, apa masalahnya yang akan dipecahkan. Kita mulai dari identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Latar belakang masalah. Latar belakang suatu penelitian memiliki peranan untuk yang pertama, menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Ya. Apa situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadi masalah ini. Lalu yang kedua, menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan prakteknya, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. Ya. Apa kesenjangannya itu diuraikan, kenyataannya bagaimana, teorinya seperti apa, kenyataannya bagaimana. Yang ketiga, menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Ya. Karena tidak setiap permasalahan itu bisa mendorong seseorang untuk ingin memecahkan, karena mungkin memang tidak diperlukan. Lalu apa sebenarnya yang mendorong peneliti itu menganggap bahwa ini penting untuk diteliti karena ada suatu masalah seperti ini, misalnya seperti itu ya. Yang keempat, menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah ini untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih itu cukup, yang pertama esensial ya. Apakah memang esensial atau penting. Pentingnya nilai penelitian adalah menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Ya. Terus yang kedua, urgen. Masalah tersebut dianggap mendesak atau urgen untuk dipecahkan. Jadi ya, yang pertama penting, yang berikutnya apakah dia mendesak untuk segera diteliti, karena memang harus segera dipecahkan. Terus yang ketiga adalah bermanfaat, yaitu memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian ini dipecahkan. Sumber-sumber masalah penelitian dari berbagai sumber ya, dari mana permasalahan penelitian dapat digali, diidentifikasi dan dikembangkan ya, antara lain ya. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadinya dalam keseharian, juga pengalaman akademik selama belajar dan mengerjakan tugas ataupun laporan. Yang kedua, lanjutan atau perluasan penelitian. Peneliti juga dapat mengambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya, yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut. Jadi kalau misalnya seorang peneliti itu pernah meneliti sesuatu topik ya, kemudian ada hasil yang memang perlu dikembangkan lagi di penelitian selanjutnya, maka hal ini bisa diteliti sebagai lanjutan atau perluasan penelitian. Yang ketiga adalah sumber kepustakaan. Ada pada buku, teks, jurnal, laporan penelitian. Dengan membaca buku, teks, jurnal maupun laporan penelitian, selain dapat memperkaya kasanah pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Jadi setelah membaca kepustakaan, setelah itu didapatkan masalah yang mungkin perlu atau menarik untuk dipecahkan atau diteliti. Yang keempat adalah forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Hasil pertemuan ilmiah dan diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar di bidangnya dapat membuka wawasan dan pandangan lain untuk memperoleh identifikasi masalah yang direncanakan
sebagai bahan untuk menyusun skripsi atau tesis. Jadi sebelumnya berdiskusi, ya, bertukar pendapat, orang yang lebih ahli atau lebih berpengalaman, bisa jadi didapatkan wawasan yang menjadikan itu bisa digunakan sebagai identifikasi masalah, ya, yang bisa diangkat untuk dijadikan topik penelitian. Yang kelima adalah observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Hasil observasi dan pengalaman langsung juga merupakan sumber yang potensial dijadikan masalah dalam merencanakan suatu penelitian. Ya. Jadi pengalaman, observasi, ya, waktu mempraktekkan sesuatu didapatkan masalah yang menarik untuk diangkat, itu bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Pada waktu mixing pakan, menemukan masalah entah pada alat atau pada metode, kemudian ini dirasa penting untuk dipecahkan, bisa diteliti juga misalnya untuk bisa dijadikan masukan untuk perbaikan. Dan yang selanjutnya nomor 6 adalah deduksi dan dari teori. Terdapatnya deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Oke, selanjutnya masalah, ya, bisa dikategorikan atau dapat dikatakan baik, ya, jika memiliki yang pertama adalah kontribusi. Salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek, antara lain A. Pengembangan teori baru, yang B. Perbaikan metode, ya, teori baru ditemukan, metode lebih baik. Kemudian C. Manfaat dan implikasi aplikatif, jadi bisa dimanfaatkan secara aplikatif. Yang kedua, orisinalitas, ya, masalah itu baik jika bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain. Ini jika memang bukan merupakan ekstensi atau perluasan, ya, artinya jika memang sudah diteliti orang lain, mungkin alangkah baiknya untuk tidak diulang, kecuali mungkin penelitian sendiri yang memerlukan penyempurnaan, itu mungkin lain. Tapi intinya adalah originalitas itu adalah bukan sekedar meniru atau mengulang penelitian lain, ya, masalah yang diteliti, B. Kerangka konsepnya, C. Pendekatannya. Apakah masalahnya sekedar mengulang, kerangka konsepnya mengulang, atau pendekatannya, ya. Usahakan ada originalitas di situ yang memang berbeda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, dalam artian nanti bisa memberikan pengembangan. Yang ketiga adalah aspek kelayaan atau feasibility. Yang pertama A. Dapat dijawab, B. Pertimbangan waktu dan biaya, ya. Yang C. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang D adalah daya dukung, fasilitas, dan sumber daya lain. Jadi kalau keempat poin ini, ya, bisa jadikan pertimbangan apakah suatu masalah itu layak untuk diangkat sebagai sebuah topik penelitian. Kemudian untuk tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Ya, jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, kita perlu membuat rumusan, ya. Nah, rumusannya itu menggunakan kalimat pertanyaan, ya. Sedangkan tujuan penelitian itu kalimatnya adalah pernyataan. Itu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Apa yang ingin dicapai, itu pernyataannya. Tujuan penelitian yang diharapkan itu sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian, yaitu A. Tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah, ya. Kemudian B. Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. C. Tujuan penelitian dikemukakan sebagai sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. D. Tujuan penelitian harus jelas dan tegas. Penerapan dalam penelitian. Di dalam merencanakan atau melaksanakan suatu percobaan, maka tujuan percobaan harus dinyatakan dengan jelas. Antara lain, 1. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari jawabannya, ya. Yang kedua, hipotesa yang harus dituju. Ketiga, pengaruh-pengaruh atau pengamatan-pengamatan yang akan diukur.
Empat, harus jelas juga yang mana merupakan tujuan utama dan mana yang tujuan tambahan, atau mana hal-hal yang lebih dipentingkan dan yang kurang dipentingkan. Semua hal-hal ini menentukan cara pemilihan perlakuan dan rancangan percobaan yang akan dipakai. Ya, pertanyaan apa? Merupakan masalahnya sama, tapi tetap harus dicari yang mana saja harus dicari jawaban. Hipotesa mana yang akan diukur pertama kali, kemudian pengaruh atau pengamatan apa saja yang dipilih, ya. Jadi, dan tujuan utamanya yang mana dan mana yang tambahan, karena kalau tidak jelas mana yang diutamakan, maka nantinya kita akan juga tidak bisa menentukan cara pemilihan perlakuannya dan rencana percobaannya. Dan sebagai rangkuman, ya, yang pertama, identifikasi masalah. Penelitian dianggap penting dilaksanakan kalau terdapat permasalahan penelitian yang penting diselesaikan dan memberi manfaat jika penelitian tersebut dilakukan. Peneliti harus mampu mengungkapkan atau mengidentifikasi masalah dengan konkret, didasari dengan latar belakang masalah yang cukup kuat. Yang kedua, tujuannya. Tujuan penelitian adalah suatu harapan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian tersebut. Masalah dalam penelitian itu merupakan, pertama, titik awal suatu proses penelitian. Ya, ditemukan masalah dulu, baru bisa dijadikan proses penelitian. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab atau dicari penyelesaiannya dalam suatu penelitian. Ya, masalah itu adalah nanti akan berwujud pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, dirumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi. Diidentifikasi masalah dulu, kemudian dirumuskan, kemudian dipilih dan diberi batasan. Kemudian yang empat, titik acuan untuk penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Karena kesimpulan itu adalah menjawab permasalahan itu sendiri. Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah dan dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Ini saya ulang kembali, ya, karena ini merupakan hal yang penting. Dan kegunaan atau manfaat penelitian mencakup tentang, pertama, uraian tentang manfaat hasil penelitian setelah masalah berhasil dipecahkan. Yang kedua, uraian tentang kegunaan penelitian bagi masyarakat dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lanjutan lembaga maupun masyarakat. Perumusan masalah penelitian. Rumusan masalah berbeda dengan identifikasi masalah, ya. Karena setelah identifikasi masalah baru kita bisa merumuskan masalah. Masalah yang sudah teridentifikasi merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Terdapat kaitan erat antara suatu masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah yang teridentifikasi. Sekarang bagaimana pentingnya perumusan masalah? Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah disebut juga sebagai research questions atau research problem, diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Memilih masalah penelitian, ya, bagaimana sebaiknya peneliti? Maka peneliti sebaiknya harus memastikan apakah masalah yang akan dipilih itu sudah atau akan ada jawabannya. Yang kedua, mempertimbangkan relevansi. Yang ketiga, mempertimbangkan manfaat teoritis. Yang keempat, mempertimbangkan aspek aktualitas masalah. Yang kelima, mempertimbangkan jelajah atau wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan. Ya, ini adalah idealismenya seperti ini, ya. Kita perpastikan dan dipertimbangkan juga
poin-poin ini. Dalam merumuskan masalah penelitian akan dirasakan sukar, ya, akan terasa sulit jika peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Jadi tanpa ada tujuan, tanpa ada rencana, langsung mengumpulkan data, maka masalahnya akan sulit. Karena ini terbalik ya, sudah mengumpulkan data dulu baru berpikir tujuannya. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan. Jadi sebaiknya ditetapkan dulu masalahnya dan tujuannya, baru mengumpulkan data, jangan sebaliknya. Yang kedua, peneliti memperoleh jumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Wah, ini sulit sekali. Sudah ada data dulu, lalu masalahnya baru dicari-cari sesuai dengan data tersebut. Dan yang ketiga, peneliti merumuskan masalah peneliti dalam bentuk terlalu umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Ini juga jelas. Ya, bagaimana bisa peneliti merumuskan masalah peneliti dalam bentuk yang umum, kurang spesifik, ya, tidak dibatasi, dan ambigu. Ini akan sulit sekali bagaimana menginterpretasikannya dan bagaimana membuat kesimpulan penelitiannya. Kesalahan umum dalam perumusan masalah, ya. Di sini berbagai kesalahan umum yang bisa dilakukan peneliti dalam penemuan masalah penelitian antara lain adalah yang pertama, konsep itu belum matang atau immature. Peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis, serta tidak terlalu banyak membahas teori dan konsep, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kedua, gagasan yang ditawarkan belum akurat. Peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Ya. Kemudian yang ketiga, kurang beri kontribusi. Peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah. Ya. Kemudian tidak sesuai fenomena penelitian dengan metode analisis. Jadi tidak nyambung gitu ya. Suatu fenomena yang ingin diteliti tidak sesuai dilakukan menggunakan analisis yang dipilih. Misalnya peneliti suatu fenomena yang dianalisis secara kuantitatif, padahal sebaiknya lebih tepat dilakukan secara kualitatif. Ya, jadi kita juga harus memahami bagaimana meneliti secara kuantitatif dan bagaimana secara kualitatif. Berdasarkan karakteristik masalah penelitian, maka dapat digambarkan beberapa klasifikasi penelitian sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Ya. Apakah ini merupakan hubungan sebab akibat? Jika ya, maka apakah variabel independennya dimanipulasi? Ya. Jika tidak, maka penelitian kausal komparatif. Jika ya, berarti penelitian eksperimen. Jika hubungan sebab akibat tapi tidak, jadi tidak termasuk hubungan sebab akibat, maka apakah itu merupakan hubungan korelasional? Kalau tidak, berarti bagaimana kondisi sekarang? Kemudian apakah itu ya atau tidak? Kalau tidak, berarti penelitian historis. Kalau kondisi sekarang, ya berarti penelitian deskriptif. Kalau misalnya korelasional, maka merupakan penelitian korelasional. Kurang lebih seperti itu. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif, ya. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian ini, seorang peneliti tidak membuat suatu perbandingan pada sampel yang lain dan juga tidak mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, peneliti hanya menjabarkan atau mendeskripsikan data hasil penelitian, bisa dengan bantuan tabel dan diagram atau grafik, sehingga hasil temuan tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian semacam ini dinamakan penelitian deskriptif. Ya. Ini kalau kita ingin tahu tentang rumusan masalah deskriptif. Dan rumusan masalah komparatif. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan atau mengkomparasi keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, pelukan lain, atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau timbal balik. Bagaimana dengan hubungan simetris? Hubungan simetris adalah merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan
atau diartikan sejajar. Pada penelitian dan bentuk hubungan ini tidak dapat dikatakan variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya. Dengan kata lain, kedua variabel memiliki kedudukan yang sama kuat atau setara. Jadi bentuk hubungannya bukan hubungan kausal atau interaktif. Contoh rumusan masalah penelitian hubungan simetris ya. A. Adakah hubungan antara ukuran tinggi badan dengan keinginan untuk sehat? Adakah hubungan kemampuan di bidang matematika dengan kemampuan bahasa Inggris? Adakah hubungan sikap toleransi dengan tingkat kemampuan bicara? Adakah hubungan antara tingkat kekayaan dengan kecerdasan? Kondisi salah satu variabel bukanlah akibat atau pengaruh variabel lainnya. Contohnya ini tingkat kekayaan. Kan bukan akibat dari kecerdasan. Dan kecerdasan juga bukan akibat dari kekayaan. Ya. Jadi kondisi salah satu variabel ini bukan akibat atau pengaruh variabel lain. Jadi ini setara. Ya. Tidak bisa dikatakan antara ini dan ini. Gitu. Tapi ya memang sejajar, ya simetris. Kedudukan sama kuat atau setara. Jadi bukan kausal itu sebab akibat, dan bukan juga interaktif. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya lah intinya ya, hubungan simetris itu. Jadi apakah kaya pasti cerdas pasti kaya, kan itu tidak ada hubungannya karena dia simetris. Dan tinggi badan dengan keinginan sehat, apakah kalau tinggi terus ingin sehat itu tinggi, ya tidak ada hubungannya kan itu. Itulah simetris. Hubungan kausal ini sifatnya sebab akibat. Bentuk hubungan ini menunjukkan terdapat variabel independen atau variabel bebas atau yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, atau disebut juga variabel terikat. Namun dalam bentuk hubungan ini hanya salah satu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, atau kondisi tersebut tidak dapat dianggap berlaku sebaliknya. Jadi hanya satu saja dan nggak bisa berlaku sebaliknya. Contohnya, adakah hubungan pengetahuan gizi anak dengan pola pemilihan makanan jajanan? Ya. Adakah hubungan motivasi untuk sukses terhadap prestasi belajar? Yuk, seberapa besar pengaruh kurikulum dan media pendidikan terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan sekolah? Ya. Jadi kalau dia pintar atau punya pengetahuan gizi, mestinya dia akan memilih makanan jajanan yang lebih baik. Kalau dia punya motivasi sukses yang lebih tinggi, maka prestasinya juga akan dipengaruhi. Ya. Jadi bukan setelah berprestasi lalu akan meningkatkan motivasi, atau karena pola pemilihan jajanan sudah baik lalu pengetahuannya meningkat, kan gitu ya. Jadi tidak bisa berlaku sebaliknya. Kemudian contoh judul penelitian ya. Berdasar rumusan di atas, pengaruh pengetahuan gizi anak dengan pola pemilihan makanan jajan anak, pengaruh motivasi sukses dan fasilitas terhadap prestasi belajar, pengaruh kurikulum dan media terhadap kualitas lulusan. Ya, ini contoh. Rumusan masalah penelitian hubungan kausal ditandai dengan bentuk hubungan kedua variabel bersifat sebab akibat. Juga dicirikan dengan kata hubung terhadap antara dua atau lebih variabel. Rumusan judul tersebut menggambarkan urutan penulisan bahwa variabel independen yang bebas sebagai variabel yang menyebabkan efek terhadap variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel independen itu menyebabkan efek, motivasi menyebabkan prestasi, gitu ya. Pengetahuan gizi menyebabkan memilih pola pemilihan jajanannya lebih baik. Yang ketiga adalah hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya adalah hubungan antara kecerdasan dan kemampuan menyerap informasi. Dari dua variabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kecerdasan mempengaruhi kemampuan menyerap informasi. Jadi karena dia cerdas, dia mampu menyerap informasi dengan lebih baik. Dan sekaligus kemampuan menyerap informasi yang baik itu juga mempengaruhi kecerdasan, karena dia mampu menyerap informasi, maka dia jadi cerdas karena mampu menyerap. Jadi ini saling timbal balik atau interaktif, saling mempengaruhi. Tidak diketahui mana yang independen dan mana yang dependen. Jadi itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar.